Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Mega Rizky dari kelas 4D, jurusan Administrasi Bisnis di Universitas Muhammad Bumi. Kali ini saya akan presentasikan tentang strategi pemasaran kopi Arabica di Indonesia. Kita masuk langsung ke pembahasan profil perusahaan. Nah, jadi Arabica adalah jaringan kedai kopi premium yang berasal dari Kyoto, Jepang. Filosofinya adalah See the World Through Coffee, yang menunjukkan semangat ini dalam menyatukan cita rasa kopi dengan pengalaman menjelajahi dunia. Dalam menyatukan cita rasa ini di dunia, mereka menggunakan biji kopi single origin dari berbagai negara dan menjadikannya dengan teknik brewing modern serta suasana tempat yang estetik. Meskipun berasal dari Jepang, persen Arabica telah membuka banyak cabang secara internasional, termasuk di kota-kota besar Indonesia seperti Jakarta dan Bali. Namun hingga kini mereka belum menjangkau kota potensial lainnya seperti Bandung dan Sukabumi, yang menurut saya bisa menjadi target ekspansif berikutnya karena peran potensinya yang sangat besar dalam budaya konsumsi kopi. Selanjutnya kita mulai ke analisis pemilihan persen Arabica. Nah, jadi alasan saya memilih persen Arabica Coffee ini adalah sebagai objek studi pemasaran karena brand ini sangat kuat dalam membangun brand experience yang konsisten. Mereka tidak bersaing dengan dalam harga atau variasi menu, melainkan menekankan pengalaman eksklusif terhadap estetika dan visual. Hal ini terlibat dari desain interior yang minimalis dan elegan, penyajian produk yang bersih dan modern, serta konsistensi warna dan gaya visual di media sosial mereka. Selain itu, penekanan pemasaran mereka sangat relevan dengan target pasar anak muda urban yang mencari pengalaman. Bukan sekedar produk, tapi ini membuat persen Arabica kopi ini menarik untuk dianalisis dalam konteks pemasaran modern. Selanjutnya ada analisis pestol. Yang kedua itu ada politik. Yang pertama itu ada politikal, yaitu dengan stabil tapi regulasi perizinan masih kompleks. Yang kedua itu ada ekonomik. Kelas menengah tumbuh tapi kurs rupiah fluktuatif. Yang ketiga itu ada sosial. Dengan gaya hidup ngopi yang meningkat. Yang keempat itu ada teknologi, Chan. Jadi payment dan digital itu marketing penting gitu ya di dunia era digital zaman sekarang. Jadi kita tuh bisa mempromosikan lewat Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu ada environmental, konsumen peduli keberlanjutan. Dan yang terakhir ada legal, yaitu wajib patuh BPOM, halal, dan regulasi impor. Selanjutnya kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength, yaitu dengan brand premium, desain estetik, kualitas produk, dan yang kedua ada awareness dengan harga tinggi, lokasi terbatas. Terus yang ketiga ada opportunities, ekspansi tren spesialty coffee, dan yang terakhir ada trade, kompetitor kuat, harga bahan baku, dan fluktuatif. Selanjutnya kita masuk ke customer journey. Customer journey map. Yang pertama itu ada awareness dengan melihat konten Instagram. Jadi kita tuh jadi masyarakat tuh tertarik gitu dengan konten-konten kopi Arabica ini. Jadi supaya bisa membeli produk tersebut gitu. Terus ada consideration dengan cari info lokasi atau menu. Jadi masyarakat tuh penasaran tuh dengan menu dan lokasinya. Dan mereka tuh mengunjungi gitu karena penasaran seperti itu dengan mencoba hal yang belum mereka coba. Terus ada purchase, datang dan pesan kopi. Terus yang keempat tuh ada post purchase, itu update review kopi yang sudah kita beli atau yang sudah kita promosiin. Terus ada loyalty, yaitu ajak teman, keluarga, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi dan rekomendasi. Jadi strateginya itu ada yang pertama ada ekspansi ke Bandung dan Sukabumi. Yang kedua itu ada menu lokal, sasonal, kopi, gula aren, dan matcha. Yang ketiga itu ada optimalkan media sosial visual seperti IG, TikTok, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada diferensiasi dibanding Starbucks dan kopi kenangan. Terus ada rencana aksinya seperti langkahnya itu dari mulai riset lokasi pada waktu bulan Juni 2025,
estimasi biayanya itu sebesar 50 juta. Dan langkah waktu renovasi store dalam waktu Juli sampai September 2005 itu mencapai 600 juta. Terus kalau misalkan grand openingnya itu eh, dari waktu bulan Oktober dari 25, estimasi biayanya tuh 150 juta juga. Terus ada kolaborasi lokal. Bulan waktunya tuh November dari 5 sampai estimasi biaya 100 juta. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi Arabica itu memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang di pasar kopi premium Indonesia, asalkan mampu menjaga konsistensi brand dan menyesuaikan strategi dalam karakteristik pasar lokal. Mereka tidak perlu bersaing dalam harga, tapi harus fokus pada diferensiasi melalui pengalaman, visual branding, dan kualitas produk. Strategi ekspansi dan digital marketing yang terintegrasi akan menjadi kunci keberhasilan. Saya percaya bahwa Espresso Arabica bisa mempertahankan posisinya sebagai brand kopi premium yang bukan hanya menjual minuman, tetapi juga menyuguhkan gaya hidup. Nah, ini ada dokumentasi dari dari kopi Arabica ini. Yang pertama itu ada foto gerai kopi Arabica, terus ada kopinya, terus ada biji kopi juga gitu ya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.